Baliho dianggap ancaman politik. Sejauh mana elektabilitas Puan di survei? Dikutip dari detik.com, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah menyebut baliho Puan Maharani bentuk rasa bangga kader terhadap sosok ketua DPR. Munculnya kritik terhadap baliho Puan dinilai mungkin ada pihak yang terancam secara politik. Namanya juga politik, mungkin ini dianggap sebagai ancaman dalam persiapan kompetisi demokrasi. Maka wajar saja ada yang khawatir, ada yang mulai menyerang secara politik. Namun kita di PDI Perjuangan diajarkan untuk terus turun ke masyarakat, memberikan dedikasi dan mengabdi. Baliho ini hanya sebagian kecil dari gotong royong yang dilakukan pengurus dan kader, kata Gus Falah Jumat 6 Agustus 2021. Ada sekian banyak gotong royong lainnya dalam bentuk pengabdian nyata seperti dalam program vaksinasi, dapur umum, pembagian paket sembako untuk warga isoman, serta gotong royong lainnya dalam menghadapi musibah, ujar Gus Falah. Lantas, bagaimana elektabilitas Puan Maharani dari sejumlah lembaga survei 2 bulan terakhir ini? Berikut paparannya. Yang pertama, survei Indo Strategik. Lembaga Indo Strategik merilis survei elektabilitas calon presiden 2024 awal pekan ini. Puan Maharani berada di urutan ke-12. Survei ini dilakukan pada 23 Maret sampai 1 Juni 2021 dengan total responden 2.400 yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan metode multistage random. Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sebesar 2%. Dalam survei ini, Puan Maharani tidak masuk dalam 10 besar. Nama Puan ada di urutan ke-12, yakni dengan angka 0,6%. Berikut ini hasil lengkap elektabilitas Capres 2024 versi Indo Strategik. Yang kedua ada survei LSI Denny JA. Lembaga survei LSI Denny JA merilis survei soal elektabilitas Capres 2024 pertengahan Juni lalu. Nama Puan Maharani berada di peringkat ke-7. Rilis survei elektabilitas Capres 2024 ini dilakukan secara virtual, Kamis 17 Juni 2021. Peneliti senior LSI Denny JA, Aji Alfarabi, memaparkan hasil survei Capres 2024 ini. Metode dalam survei ini menggunakan multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,9% dengan waktu survei selama 27 Mei hingga 4 Juni 2021 di 34 provinsi. Responden diberi pertanyaan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara 9 nama-nama berikut? Dan hasilnya adalah Saipul Mujani Research dan Consulting (SMRC) merilis hasil survei elektabilitas para pemimpin partai politik Juni lalu. Puan dalam survei ini berada di peringkat ke-6. Survei SMRC digelar pada 21-28 Mei 2021 dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara random atau acak dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error survei adalah kurang lebih 3,05%.
pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei ini diberikan pertanyaan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Bapak atau Ibu pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Dan berikut hasil survei SMRC. Berikutnya ada survei dari Parameter. Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia melakukan survei elektabilitas calon 2024 awal Juni lalu. Puan berada di peringkat ke-10 dalam survei Parameter Politik Indonesia. Survei digelar pada 23 sampai 28 Mei 2021 dengan metode telepolling menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel. Ribuan nomor ponsel itu dipilih secara acak dari kerangka sampel yang ada dan disesuaikan dengan proporsi populasi secara gender. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei ini diberi pertanyaan, jika pemilihan presiden dilakukan saat ini dan Presiden Joko Widodo tidak boleh mencalonkan diri lagi, siapakah yang akan Anda pilih menjadi Presiden Republik Indonesia? Dan berikut ini hasil survei dari Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia.